saya mahasiswa Universitas Pajajaran, Magister Manajemen Angkatan 53, akan mengulas terkait dengan analisa Porter's Five Forces Plus. Jadi terkait dengan temanya di sini tantangan bisnis hotel bintang 3 di era disruptif dan studi kasusnya di Kota Bandung. Video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa persaingan dan strategi korporasi yang diampu oleh Bapak Ian. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Latar belakang Kota Bandung memang masih potensial sebagai lokasi untuk melakukan bisnis akomodasi, karena memang secara kondisi geografis tidak terlalu jauh dari Jakarta dan punya iklim yang sejuk, sehingga memang menjadi salah satu alternatif tujuan wisata orang Jakarta dan di sekitar Bandung untuk pergi ke Kota Bandung. Nah, kalau dari datanya sendiri juga 11.000 sampai 13.000 kendaraan masuk Kota Bandung setiap akhir pekan dan liburan. Ini merupakan data dari Disub Kota Bandung tahun 2019. Kemudian juga kalau kita dari sisi akomodasi yang ada, kalau based on data BPS Kota Bandung, itu ada 488 hotel di Kota Bandung, dan jumlah ini bisa menjadi lebih besar atau lebih banyak jika kita cek di OTA atau online travel agent seperti Traveloka, Pigi-Pigi, Tiket.com, Agoda dan lain sebagainya. Kemudian juga dari bisnis perhotelan ini, atau kalau kita lebih familiarnya dengan bisnis Horeca, hotel, restoran dan kafe, bisnis ini memberikan kontribusi yang cukup besar juga, 23% terhadap pendapatan pajak daerah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pajak berkontribusi 77% terhadap total pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Ini berdata dari bandung.co.id dari tahun 2019. Nah, selain tadi hawa yang sejuk, kenapa Bandung menjadi tempat tujuan wisata, ya karena memang selain juga nyaman, kemudian juga merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian juga pusat ekonomi dan bisnis maupun kesehatan. Oke, selanjutnya, nah tantangan bisnis akomodasi di era disruptif seperti ini, seperti kita ketahui tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang namanya online travel agent seperti Traveloka, Agoda, dan Tiket dan Pigi-Pigi.com. Itu sebenarnya bukan kompetitor dari bisnis akomodasi atau hotel, tapi mereka memang memberikan marketplace yang digunakan hotel untuk proses marketingnya, sehingga OTA ini sebenarnya adalah sinergi dari bisnis akomodasi atau hotel itu sendiri. Kemudian di satu sisi ada namanya virtual hotel operator atau VHO. Nah, kalau seperti kita ada namanya Redolf, Oyo, Airbnb, dan Airy Rooms. Justru ini merupakan pesaing baru dari hotel, terutama hotel-hotel yang dijalankan oleh operator atau di bawah salah satu manajemen hotel, grup hotel, misalnya seperti Accor Hotel atau Marriott Hotel atau yang lain sebagainya. Ini menjadi salah satu pesaing baru dalam bisnis perhotelan. Nah, ini kalau kita lihat dari data untuk tingkat okupansi atau tingkat penghunian hotel di tahun 2009 agak turun dibanding dengan kondisi di tahun 2018. Cuman kalau kita ketahui di sini berdasarkan keterangan dari PHRI Jawa Barat sendiri, bahwa setiap di akhir weekend atau di liburan, tingkat okupansi yang rata 40-50% itu bisa melonjak sampai 80-90%, ya karena memang secara kedatangan mereka memang jauh lebih besar, mungkin di akhir pekan, di liburan anak sekolah, mungkin di lebaran, karena memang Jakarta Bandung dekat dan banyak dari orang Jakarta berlibur ke Bandung, atau memang keluarga dari luar daerah ke Bandung, sehingga okupansinya melonjak yang rata-rata dari 40-50% melonjak sampai 80-90%. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jumlah hotel kalau secara BPS, secara data BPS 392 hotel ya, dengan total kamar 16.800-an kamar. Cuman kalau kita lihat
dari jumlah hotel based on OTA. Ini saya ambil dari 4 OTA yang mempunyai sales tertinggi di Indonesia, ada Traveloka, Agoda, Tiket.com, dan Bigi-Bigi. Itu di atas 1000. Karena apa? Ternyata tipe akomodasi di sini kriterianya tidak hanya hotel, tapi bisa resort, bisa hostel, bisa guest house, bisa villa, homestay, camping, dan lain sebagainya. Apalagi yang di VHO mungkin hanya kamar di ruko yang dibikin kamar-kamar, atau memang kita punya rumah sebagian pavilionnya kita sewakan, udah masuk kriteria sebagai akomodasi. Sehingga secara jumlah pasti jumlahnya akan menjadi lebih besar daripada data resmi BPS. Nah, ini juga saya sampaikan tadi, ada fenomena baru terkait dengan di era digitalisasi, ada namanya OTA dan VHO. Perbedaannya pasti di kalau kalau OTA atau online travel agent, dia tidak melakukan blending, sedangkan untuk OYO dan lain sebagainya yang tergolong dari VHO, mereka melakukan rebranding terkait dengan ada neon box, kemudian juga ada bed runner-nya, kemudian handuk dan sabun dan sebagainya. Kemudian juga dari segi harga, kalau di ETA itu adalah prerogatif atau memang jadi kewenangan hotel. Tapi kalau di VHO, di luar yang walk-in dan phone-in, itu yang menentukan adalah pihak VHO. Kemudian channel penjualan melalui marketplace-nya yang ada di OTA. Kalau di VHO menggunakan marketplace yang ada di VHO. Kalau di OTA tidak ada jaminan, sedangkan kalau di VHO ada jaminan sewa jangka panjang oleh VHO. Jadi pemilik properti ada semacam kerjasama atau deal secara perjanjian dengan VHO sebagai operator atau pengelola hotel yang bersangkutan. Nah, kalau dari sisi revenue ada shifting yang menarik karena iklim persaingan, sehingga hotel yang memang di awalnya adalah bisnisnya rooms, karena memang ada persaingan di tingkat harga, kemudian juga supply yang begitu melimpah, sehingga ada shifting dari yang awalnya hanya menyewakan room sebagai bisnis utamanya, shifting ke makanan dan minuman di restoran dan kafe maupun dengan event. Karena seperti kita ketahui, di Bandung ini ada sekitar 13 BUMN yang kantor pusatnya di Bandung dan banyak perkantoran di Bandung yang memang banyak mengadakan seminar, menggunakan lokal karya, workshop yang ada di kota Bandung. Sehingga kalau saya melakukan wawancara dengan salah satu hotel, memang mereka tingkat okupansinya tidak begitu tinggi, tapi revenue mereka sangat didorong oleh event. Karena memang dari tahun ke tahun memang kadang dalam satu tahun bisa sampai full sudah di booking, karena memang lokasi kota Bandung ini sering digunakan oleh instansi untuk melakukan seminar dan lain sebagainya. Oke, ini kalau kita lihat kriteria hotel menurut definisi PHRI ya, mencakup akomodasi dan sebagainya. Memang PHRI ini menjadi wadah ya bagi hotel dan restoran Indonesia. Mereka juga melakukan rating terhadap hotel-hotel yang dilakukan secara periodik. Kalau di sini 3 tahunan untuk menentukan tingkat hotel apakah masih bertahan di bintang atau udah keluar non bintang. Jadi PHRI ini yang melakukan ibaratnya melakukan klasifikasi atau melakukan rating. Jadi kalau menurut PHRI kriteria bintang 3 ini yang berdasarkan jumlah kamarnya yang minimal 30 kamar, kemudian juga harus ada 2 kamar suite-nya, kemudian juga luasan, kemudian juga harus memiliki fasilitas dan sarana rekreasi dan olahraga, kemudian kalau di situ sudah standar ya, kemudian juga ada resto dan sebagainya, dan valet parking. Itu menurut kriteria dari PHRI. Nah, selanjutnya kalau saya berdasarkan top search di 4 OTA tadi, ini ada masing-masing top 10 yang memang kalau kita search hotel bintang 3 di kota Bandung ini yang muncul. Dan kondisi ini bisa selalu berubah karena ternyata untuk menjadi top list di online travel agent ini juga dikenakan biaya. Jadi hotel harus kena extra surcharge jika pengen menjadi top search-nya mereka. Jadi ini data ini saya ambil di 10 Maret 2020.
Jadi ini hasilnya dari Traveloka, Agoda, Tiket.com dan Bigi-Bagi. Dan bisa saya simpulkan di sini tiga dari hotel bintang 3 yang ada di Kota Bandung ini saya ambil 5 yang memang di masing-masing online travel agent ini selalu muncul. Jadi itu ada Ibis Bandung Trans Studio, ada Ivory Hotel, Yellow Pascal Hotel, kemudian juga ada Braka Hotel dan Serela Siam Plus Hotel. Oke, baik kita sedikit lihat profil masing-masing. Jadi Ibis Bandung ini terletak di kawasan strategis di Jalan Gatot Subroto di kompleks Trans Studio ya. Di situ ada Tempak, ada mall, dan situ ada bersebelahan langsung dengan luxury hotel yang notabene hotel bintang 5. Ini kalau kita lihat secara average ratingnya itu 4,4 atau very good. Jadi total rating rata-rata dari beberapa OTA. Kemudian juga untuk rate-nya kisarannya 500 sampai 600 ribu per malam. Oke, kemudian Ivory Hotel ini lokasinya di Jalan Bahu Reksa ya, di daerah Progon, di daerah sana, di dekat dengan daerah kuliner biasanya. Dan ini hotelnya nggak terlalu besar karena cuma menyediakan 59 kamar. Jadi hotel Ivory ini di manajemenin oleh Hotel by Ayola. Kemudian kalau dari rating 4,5 di atasnya Ibis tadi ya, karena memang tidak terlalu besar. Kemudian juga cozy karena punya desain homey ya, lebih ke suasana rumah. Kemudian di Braga, nah ini terletak di salah satu jantung kota Bandung yang sangat bersejarah, Jalan Braga. Jadi di sini di bawahnya ada Sarinah. Jadi Hotel de Braga ini dikelola oleh Art Hotel, grupnya Art Hotel. Kemudian juga di situ juga terintegrasi dengan adanya restoran, teras cafe, dan mid place, dan ada Sarinah yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini aksesnya ke Bandung City Walk, ke stasiun Bandung sangat dekat ya. Kalau dari rating ini juga tinggi, excellent 4,6 secara rata-rata rating. Dan kalau kita lihat kisaran rate-nya 300 sampai 500 ribu per malam. Selanjutnya Yellow Hotel Pascal ini juga hotel yang strategis juga karena letaknya di kompleks Hyper Square Pascal 23 ya. Di situ mall juga, dan ini kalau kita lihat Yellow Hotel ini dikelola oleh Tauzia Hotel. Jadi memang hotelnya eksotik dari desainnya, kemudian juga harganya juga nggak terlalu mahal, 400 sampai 500 ribu per malam dengan rating 4,6 tadi yang saya sampaikan, dan menyediakan di 150 kamar. Next ada Serela Ciamplas Hotel, terletak di Cihamplas. Jadi ini berseberangan dengan Ciwok Mall juga. Dan ini dikelola oleh grup Kagum Group ya, Hotel Kagum Group. Kemudian juga hanya menyediakan 80 kamar. Kemudian ratingnya di 4,2 atau very good. Oke, dari kelima top search tadi saya nanti coba ambil Hotel Ibis karena menurut saya itu paling representatif mewakili hotel bintang 3 di Kota Bandung, karena dikelola oleh manajemen yang well known juga, Accor Group. Kemudian lokasinya juga strategis, jumlah kamarnya juga banyak, 606 kamar, sehingga nanti secara analisis portal 5 floors plus ini yang memang nanti ada kita bahas tentang trade of new entrance-nya, kemudian beginning power of buyer-nya, beginning power of supplier-nya, degree of rivalry-nya, kemudian trade of substitute-nya, dan other stakeholder sebagai plus dari 5 plus-nya itu di other stakeholder-nya. Nanti kita bahas satu-satu seperti apa kondisinya. Oke, ini masuk sekilas lagi terkait dengan Ibis, karena memang kalau kita dengar nama Accor memang udah terkenal ya, karena seluruh dunia di 5 benua mengelola 4.000 hotel di 105 negara. Dan memang kalau kita lihat bisnis hotel Accor ini memang 14% disupport oleh bisnis hotel di Indonesia. Di Indonesia sendiri juga di tahun 2020 ini sudah mencapai 200 hotel. Kemudian juga kalau di Bandung sendiri ada 7 ya di bawah Accor Group ya. Ada Ibis Style Bandung, Braga, Ibis Budget Bandung, Mercure Bandung. Kemudian juga ada Novotel,
Mercure Bandung Nexa, Suprapan Ibis Bandung Trans Studio, dan Ibis Bandung Pasteur. Dan 2 hotel yang akan dibangun yang akan selesai di bulan September 2020 ya, Pullman Bandung Grand Central dan Ibis Style Bandung Grand Central. Jadi memang Ibis ini terkenal ya, jadi dia selain Ibis brandnya ada Novotel, Mercure, kemudian juga ada Sofitel, Fairmont, Pullman, dan Raffles. Jadi dari mulai luxury hotel sampai dengan budget hotel mereka masuk ya. Nah kalau Ibis Bandung Trans ini sendiri, tadi saya sampaikan letaknya di Kompleks Trans, jadi memang benar-benar yang sudah dari letaknya pun juga sudah prime, juga terintegrasi ya, dan dia juga punya 606 kamar dan dari 22 lantai, dan kemudian juga ada 222 kamar yang memang ada connecting door-nya. Jadi ini untuk mengakomodir antisipasi untuk pengunjung yang memang membawa keluarga yang dalam jumlah yang besar, karena ini kan dekat dengan tempat di Trans ya, artinya memang diakomodir dengan penyediaan kamar yang ada connecting door-nya dan jumlahnya cukup besar ya. Kalau kita lihat rata-rata hotel ini cukup besar, 222 kamar. Kemudian juga Ibis ini juga aksesnya juga mudah, kalau kita dari tol Bawah Batu hanya 15 menit. Jadi memang secara lokasi selain mudah diakses, juga lokasinya juga prime juga. Oke, kita mulai terkait dengan Porter 5 Force Analysis. Studi case-nya kita ambil Hotel Ibis. Yang pertama terkait dengan trade of new entrance ya. Nah, apa aja yang terkait dengan trade of new entrance? Yang pertama economic scale-nya, kemudian juga product differentiation-nya, capital requirement-nya seperti apa, switching cost-nya seperti apa, kemudian akses to distribution channel-nya, dan regulation. Yang pertama terkait dengan economic of scale. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ukurnya dari tingkat penghunian kamar atau occupation rate. Nah, kalau kita lihat secara makro di Indonesia, occupation rate itu sekitar 57,1% secara average seluruh Indonesia, dan ada 16 provinsi di Indonesia yang memang dari 34 provinsi itu yang punya occupation rate di atas rata-rata nasional, yaitu salah satunya ada di NTT, Jogja, Jabar termasuk Lampung, Kalteng, Sumsel, Bali, Bengkulu, Jakarta, dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat Jabar sendiri punya tingkat penghunian kamar TPK atau kerennya occupation rate-nya 51,59. Untuk hotel bintangnya 58 dan non bintangnya lebih kecil di angka 32%. Nah, Ibis Trans sendiri sesuai dengan di interview saya dengan pihak Ibis, itu mereka mengakui bahwa mereka punya occupation rate antara 60 sampai 70%. Jadi memang sangat jauh di atas rata-rata hotel bintang yang ada di Bandung. Jadi secara economic of scale mereka sangat tinggi. Nah, product differentiation ini juga tinggi. Sebenarnya bisnis hotel bisnis yang biasa, cuman karena faktor lokasi dan terintegrasinya dengan satu kawasan di Trans Studio, jadi mereka punya pembeda yang saya sampaikan tadi, mengakomodir kebutuhan pengunjung dengan menyediakan kamar dengan connecting door yang berjumlah 222 kamar, kemudian juga dekat dengan Mall Trans Studio yang punya 95 tenan yang cukup komplit, kemudian juga menyediakan paket wedding. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena banyak orang pengen menyelenggarakan event wedding di kompleks studio ini, karena memang ada hotel yang menjadi ikon, bukan hotel, ada masjid yang menjadi ikon di Trans ini. Hotelnya memang desain masjid Trans Studio ini juga cukup lux juga, dan banyak ustadz terkenal ya, ada Adi Hidayat, ada Hanan Ataki yang sering ceramah di sini, menjadi daya tarik tersendiri. Jadi orang ketika wedding pengennya akapnya di atas, lokasinya pasti nggak jauh dari situ. Kalau bintang 5-nya mungkin di luxury Trans, tapi kalau memang tidak bisa ya ikutnya di Ibis, karena Ibis sih punya ballroom yang unik karena lokasinya persis di bawah hotel Trans Studio. Jadi menjadi daya tarik tersendiri juga. Dan di kawasan
mallnya tadi juga sering diadakan event kuliner. Jadi ada pelataran dekat ke agak keluar, di situ sering ada event kuliner di TSM. Jadi menjadi salah satu daya tarik juga untuk ketika nginap di Ibis, semuanya ada dan mudah kemana-mana. Sehingga secara product differentiation ini memang tinggi juga. Nah, selanjutnya capital requirement, karena kalau kita lihat Ibis ini memang didirikan mulai operation di tanggal 8 Maret 2012 dengan 22 lantai 606 kamar. Jadi ini kepunyaan CT Group ya, CT Corp. Jadi memang sekaligus membangun satu kawasan. Jadi di situ kawasannya seluas 1,7 hektar. Jadi memang sangat besar. Kalau kita lihat di situ rata-rata NGOP per meternya aja udah sampai 30 juta per meternya, sehingga memang kalau dari capital requirement-nya pasti tinggi karena memang ini membangun satu kawasan termasuk hotel Trans ya, Hotel Ibis Trans. Selanjutnya switching cost sedang karena memang sekarang sudah ada OTA tadi, sehingga ada beberapa budget yang bisa di switch ke OTA karena OTA ini kan membantu dalam promosi, sehingga direct promotion itu bisa ditekan menggunakan OTA dan lebih efektif untuk meningkatkan okupansi rate-nya. Kemudian juga untuk direct marketingnya mungkin nanti lebih ditujukan untuk bisnis yang sifatnya B2B, bisnis to bisnis, untuk menggarap korporasi, karena memang di sekitar Ibis Trans Studio ini kan banyak kantor yang memang mereka menjadi sebagai salah satu market untuk bisnis B2B-nya secara korporasi, untuk paket seminar dan lain sebagainya. Kemudian juga karena terkait dengan akses distribution channel-nya tinggi, karena apa? Karena Ibis Trans Studio Bandung ini kan di bawah manajemen Accor, sehingga Accor Hotel Internasional ini juga punya kepentingan untuk meningkatkan, karena memang manajemen ini yang sharing fee-nya itu tergantung dari profitnya juga, sehingga secara finansial bahwa Accor ini punya kepentingan, sehingga makin tinggi okupansinya pasti juga memberikan fee atau manajemen fee atau memberikan revenue yang tinggi juga untuk Accor, sehingga distribusinya ini juga dibantu oleh Accor Group juga. Nah, terus kita kait juga kalau Trans Studio termasuk, kalau bintang 3 termasuk di level upper, karena memang rata-rata hotel bintang 3 di Bandung ini harganya di 200 sampai 800 ribu ya, berdasarkan sumbernya dari Traveloka, Agoda, Tiket.com dan bagi-bagi. Sedangkan hotel Trans Studio ini rata-rata kisaran tarifnya di 500 sampai 600 ribu per malam. Ini di luar harga promo dan high season ya. Kalau high season mungkin bisa di atas itu, bahkan bisa sampai 1.200.000-an. Saya pernah search per malam Ibis itu bisa sampai di atas 1 juta di high season. Kemudian untuk regulation juga tinggi, karena mungkin di era diskon ini memang hotel memang dijaga oleh regulasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun 2013 terkait dengan standar usaha hotel, memang diatur di situ. Nah, ini harapannya juga adanya VSO ini juga diatur, karena memang belum ada peraturan pemerintah yang memang mengatur terkait dengan virtual hotel operator ya. Kemudian juga bisnis hotel ini kan ada pajaknya, pajak penginapan ya, pajak sewa ya. Jadi kemudian kalau dari pajak hotel itu kisaran pajak per daerahnya ya, pajak daerahnya itu sekitar kisaran 10% dan PPh-nya normal di angka 25%. Jadi karena hotel Ibis ini juga di bawah naungan manajemen yang profesional, tentunya untuk terkait perpajakan mereka juga harus komplain, karena tidak pengen ada permasalahan di kemudian harinya. Nah, selanjutnya jadi bisa kita simpulkan dari summary untuk trade off new entrance-nya, untuk economic scale-nya tinggi, product differentiation
diferensiasinya juga tinggi karena punya uniqueness, capital requirement-nya juga pasti tinggi karena kawasan juga, kemudian juga switching cost-nya sedang, akses to distribution channel-nya juga tinggi karena dibantu oleh Accor Group, dan terkait dengan regulation karena ini bisnis akomodasi itu udah ada aturan payung hukumnya sehingga secara regulation juga tinggi. Elemen dari portal Firefox selanjutnya adalah competitive rivalry dari kompetitor ya. Jadi artinya nanti di sini kita lihat outline-nya berapa sih jumlah pesaingnya, kemudian ada perbedaan kualitas atau perbedaan yang lainnya dari bisnis akomodasi terutama hotel bintang 3 ini. Nah, ini mengulas yang tadi juga bahwa sebenarnya OTA ini mendukung bisnis akomodasi ya, karena dia menjadi channel baru untuk bisa melakukan booking, untuk melakukan mencari akomodasi karena di situ ada ratingnya. Jadi si calon penginap yang mau menginap ini, calon tamu ini bisa melihat ratingnya, kemudian juga dari testimoni pengunjung sebelumnya. Ini sangat membantu ya, artinya bisa berdampak positif kalau memang bagus, dan bisa ya artinya untuk perbaikan ketika ada feedback yang kurang baik. Nah, sedangkan VHO ini menjadi saingan kompetitor hotel bintang 3 yang operator ya, yang ada manajemennya, karena mereka lebih simpel ya, karena mereka namanya juga virtual hotel operator, jadi mereka punya marketplace tersendiri ya. Jadi ini merupakan pesaing baru dalam dunia perhotelan atau akomodasi. Jadi dengan adanya platform seperti ini, memang hotel dituntut untuk lebih kreatif ya, apalagi yang udah settle udah bintang 3 tadi seperti Ibis ya, mereka harus selalu develop ya. Makanya tidak hanya bisnis hotel atau sewa kamar, tapi menawarkan paket karena memang lokasinya dekat dengan Ibis dengan Trans Studio ya, theme park, sehingga mereka bikin paket-paket tersendiri ya. Nah, ini juga kalau dari jumlah hotel ya pastinya banyak ya, persaingannya banyak karena memang jumlah hotel bintang 3 di Bandung juga kalau secara BPS hanya 41, tapi kenyataannya kalau kita lihat dari online travel agent, seluruh hotel pun jumlahnya bisa sampai 4-5 kali lipatnya. Nah, ini juga kecenderungan tren hotel bintang 3 di Indonesia ya, ada trennya, ini data dari BPS. Jadi dari tahun 2010 sampai 2018 justru hotel bintang 3 itu mempunyai growth yang tinggi dibanding dengan hotel-hotel yang lain gitu. Kalau kita lihat angkanya 17% growth-nya secara rata-rata, sedangkan hotel bintang 4 yang ada di bawahnya hanya 14%, dan hotel bintang 5 justru lebih kecil kali karena memang secara jumlah juga lebih sedikit, itu hanya 7%. Jadi memang secara tahun ke tahun jumlah hotel bintang 3 ini secara nasional rata-rata pertumbuhannya paling besar untuk jumlahnya ya. Kemudian juga kalau kita terkait dengan kualitas sedang, karena sebenarnya bisnis hotel ini kan terkait dengan hotel bintang ini kan sudah ada standarisasi ya dari PHRI, sehingga kalau kita lihat perbedaannya dengan yang lain mungkin dari segi rooms itu tidak terlalu jauh kalau memang sama-sama rivalry-nya dengan hotel bintang 3 ya, itu memang tidak terlalu berbeda, yang ditawarkan sama. Oke. Nah, perbedaan lain ini yang menjadi uniqueness tadi, perbedaan lainnya tinggi karena memang yang saya sebutkan tadi, mereka di satu kawasan terpadu, ada mall, ada theme park, ada masjid, ada wisata kuliner, sehingga mereka juga menyediakan kamar yang ada connecting door-nya tadi, memberikan nilai tambah buat si Ibis Trans Studio ini, sehingga perbedaan nilainya tergolong tinggi. Jadi ini tingkat persaingannya tinggi karena memang secara jumlah pesaingnya banyak, pertumbuhannya terus ada, kemudian juga perbedaan kualitas tidak terlalu berbeda ya, tapi perbedaan lainnya ada yang tinggi terkait dengan konstelasi wilayah atau kawasan terpadunya tadi. Jadi kesimpulannya tingkat persaingannya. Nah, selanjutnya yang ketiga dari portal Firefox tadi adalah trade of substitute, artinya pengganti ya, produk pengganti. Nah, kita lihat di sini
yang ada adalah perubahan lifestyle, kemudian green environment, efisiensi dan kelangkaan. Nah, ini kenapa saya menyoroti milenial, karena nextnya komposisi penduduk Indonesia memang didominasi oleh milenial, sehingga next milenial ini adalah merupakan pangsa pasar tertinggi untuk bisnis pariwisata dan akomodasi travel ya, karena memang milenial ini hobinya plesir atau berwisata ya, traveling, sehingga bisnis dari traveling ini pendukungnya ya pasti adalah salah satunya adalah bisnis perhotelan atau akomodasi. Nah, kalau kita lihat pengeluaran si milenial ini, memang porsi untuk hiburan itu memang gede ya persentasenya. Pengeluaran untuk alokasi hiburan pun juga paling gede di traveling, yaitu 37%, sehingga memang ini menjadi potensi kedepannya sebagai pangsa pasar, karena ada perubahan lifestyle ya, karena memang milenial ini generasi yang praktis, kemudian juga nggak perlu ribet, sehingga mereka dengan adanya OTA atau sekarang VSO itu memang mereka lebih teknologi savvy, sehingga mereka memilih ke sana. Nah, kemudian juga terkait dengan green environment ini sedang, karena memang sebenarnya isu lingkungan ini buat hotel sebenarnya mereka untuk di Indonesia belum terlalu masif ya, karena memang ada beberapa hotel sudah menerapkan green environment, karena memang nanti efeknya dari green environment selain dari concern lingkungan juga sebenarnya sebagai menghemat cost atau menekan budget operasional mereka, karena seperti misalnya pemakaian berulang untuk handuk, spray, itu kan sebenarnya concernnya bahan kimia untuk mencucinya itu kan bisa dikurangi, tapi efek selanjutnya adalah frekuensi menyucinya berkurang sehingga costnya bisa ditekan. Kemudian juga hotel yang bebas rokok tidak perlu install exhaust fan, sehingga investasinya bisa dikurangi. Kemudian hemat energi, misalnya lampunya diganti dengan lampu LED bukan lampu yang lampu pijar ya. Kemudian juga hotel Bali itu beberapa sudah menyediakan dispenser, bukan lagi botol minuman. Kemudian juga menggunakan dispenser sabun atau sampo, jadi tidak menggunakan wadah-wadah kecil dari plastik ya. Ini juga sebenarnya lebih menghemat juga, karena costnya pastinya lebih rendah. Kemudian juga hotel menggunakan lantai tanpa karpet atau langsung dengan lantai seperti kayu ya. Itu tujuannya sebenarnya supaya menghemat biaya pembersihan, karena menggunakan bahan kimia untuk bersihan karpet. Tapi sebenarnya kedepannya juga bisa menghemat cost, karena kan investasi untuk karpet dan biaya perawatannya juga sangat tinggi ya. Kemudian juga koran misalnya sudah buy on request, tidak semua kamar dikasih koran, sehingga bisa menekan limbah dari kertas ya, atau penggunaan kertas, karena kertas ini kan bahannya dari pulp ya, yang notabene adalah diambil dari pohon atau dari kayu ya, sehingga secara lingkungan juga pengaruh. Tapi intinya di green environment itu penerapannya masih belum masif, sehingga green environment tergolongnya sedang. Nah, untuk efisiensi sangat tinggi, karena memang persaingan hotel ini kan rate-nya juga sangat rigid ya, sehingga memang kalau kita lihat struktur pendapatan hotel itu kan hanya dari rooms, kemudian makanan dan minuman di restoran, spend rent atau sewa untuk seminar dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika harga atau rate hotel ini sudah mulai kompetitif, sehingga yang pasti ditekan adalah di sisi biaya. Nah, biaya ini kan paling besar di biaya maintenance, kemudian salary ya. Nah, ini nantinya ketika kaitannya dengan tadi green hotel segala macam, efeknya nanti ke sini, karena memang biaya maintenance-nya menjadi lebih murah. Sehingga kalau dikaitkan dengan efisiensi, ya hotel ini harus punya efisiensi yang tinggi. Kelangkaan sedang, karena memang kalau kita lihat demand and supply-nya, memang jumlah hotelnya juga di Bandung memang banyak, dan memang okupansi tinggi pun juga hanya di peak season ya, karena memang di sini persaingan hotel itu tidak hanya oleh hotel berbintang, tapi juga akomodasi yang
disediakan oleh VHO juga. Oke, jadi secara kesimpulan tetap subtitles ini subtitle ini tinggi juga karena perubahan lifestyle juga tinggi. Tadi ada golongan milenial, kemudian green environment juga masih sedang karena belum masif dilakukan di Indonesia, walaupun sudah banyak hotel yang menerapkan karena ada tidak hanya concern di green environment tapi juga cost concern kaitannya dengan efisiensi tadi harus tinggi karena rate-nya sudah mulai bersaing, harga dengan kualitas yang benar-benar yang bagus tapi dengan rate-nya kompetitif sehingga efisiensi harus dilakukan. Kalau kelangkaan itu terkait dengan supply juga sebenarnya penggantinya, karena hotel bintang 3 ini ada saingan barunya, penggantinya dari VHO tadi, sehingga secara kelangkaan menjadi sedang. Oke, next kita beralih ke bargaining power of buyers. Jadi kalau kita lihat di sini outline-nya jumlah pembeli, switching cost pada produk yang lain, kemudian loyalitas daya beli konsumen, kemampuan melakukan integrasi vertikal dan pengetahuan akses dan terhadap informasi. Nah, kita lihat di sini volume ya bintang 3 total market adalah pariwisata di Indonesia adalah membaik adanya peningkatan tingkat travel dan tourism competitive index ke rank 240 di tahun 2019. Jadi memang tingkat demand-nya juga naik. Jadi karena memang sebenarnya ada yang diklaim tapi ada yang naik. Jadi hotel bintang 3 itu bintang 1 itu turun, tapi dalam 2 tahun terakhir itu peringkat bintang 3 dan sampai 4 itu malah hotel bintang 3 dengan total market volume terkait dengan pariwisata karena indeksnya naik. Jadi nah ini juga terkait dengan yang saya jelaskan tadi di awal bahwa sebenarnya potensi bisnis akomodasi di Bandung masih terbuka walaupun memang tingkat persaingannya makin ketat karena ada pemain baru di VHO. Tidak hanya memang hotelnya yang bertambah, hotel bintang bertambah, terutama hotel bintang 3 yang memang secara pertumbuhan juga masih positif, masih terus berkembang, tapi juga adanya persaingan dari VHO. Nah, ini juga pembeli juga tinggi. Jadi hotel memulai konsumen terbeda atas beberapa segmen pangsa pasar ya, baik itu company, retail maupun company. Kalau target hotel lainnya adalah government, travel aja, dan ini ada bisnis namanya commonnya MICE, ada meeting, incentive, convention, dan exhibition karena jadi yang di luar business room. Jadi hotel Ibis Trans ini kalau saya juga wawancara dengan manajemen, selain bisnis retail mereka juga fokus ke bisnis to bisnis, ke korporasi juga karena memang lokasinya berdekatan dengan beberapa perkantoran dan pusat pelatihan segala macam, sehingga memang sering digunakan untuk workshop dan lain sebagainya. Kemudian juga dan uniknya di Ibis ini banyak pelanggan yang melakukan repeat menginap secara rutin ya, karena memang mereka dari daerah sekitar Bandung, tidak hanya dari Jakarta ya, mungkin Bandung di sini dimaksudnya dari di luar kota Bandung, misalnya dari Sukabumi, dari Tasikmalaya, yang memang mereka secara rutin tiap weekend mereka menginap karena membawa anak mereka untuk pergi ke Trans Studio dan Trans Mall untuk belanja. Dia segmennya anaknya ke tempat hiburan, tempat bermain, sedangkan ibunya belanja di TSM, Trans Studio Mall, karena memang merch-nya juga cukup lengkap dan brandednya pun juga cukup lumayan karena memang mallnya juga mall yang menengah ke atas juga. Nah, ini juga pembeli juga tinggi karena memang kalau kita lihat demand traveling itu juga tinggi yang terkait dengan milenial tadi, bahwa traveling itu mempunyai porsi 37% terhadap total pengeluaran si milenial. Jadi memang untuk jumlah pembeli kedepannya juga masih tinggi karena memang secara struktur kependudukan nanti milenial ini juga
merupakan penduduk yang dominan. Nah ini juga switching cost pada produk lain juga tinggi karena memang apa ya, sekarang rate-nya sudah bersaing tapi jumlahnya juga banyak sehingga si customer ini mempunyai pilihan yang banyak juga terhadap hotel sehingga switching cost pada produk lain pun juga tinggi. Ini juga tadi yang saya sampaikan terkait dengan VHO. Nah, berbicara tentang loyal dan daya beli konsumen ini sedang karena memang kalau kita lihat di sini ratingnya rata-rata memang kalau yang menginap di Ibis itu memang sangat baik ya, dan saya sampaikan tadi bahwa hampir 60% dari tamu hotel di Trans Ibis Studio itu adalah repeat atau memang dari yang sebelumnya pernah menginap atau memang segmen korporasi yang secara periodik, secara reguler mengadakan acara di Hotel Ibis karena memang lokasinya berdekatan dengan Hotel Ibis. Jadi secara loyal dan daya beli konsumen sedang didukung juga bahwa Ibis ini kan masuk ke jaringan Accor Group dan jaringan Accor Group juga mempunyai sistem loyalty konsumen. Jadi mereka menerbitkan 5 kartu yang memberikan benefit lebih kepada si tamu hotel di jaringan Accor Group, sehingga alasan kenapa tadi repeat karena ada sistem rewarding yang memang mereka beda-bedakan dari klasik, silver, gold, platinum, dan diamond yang didasarkan kalau di Garuda ada namanya miles berdasarkan jumlah jam terbang dan jarak ya, miles ya, jarak. Nah kalau di Ibis ini berdasarkan jumlah lama menginap, jam atau hari menginap, jumlah malam menginapnya, jumlah malam. Kemudian juga kalau terkait dengan pengetahuan dan akses terhadap informasi ini mudah karena memang di OTA ada, kemudian juga ada web resmi yang dikelola oleh Accor Group. Kemudian juga kalau kita langsung visit in atau walk in juga langsung bisa langsung ke hotelnya, ini sangat mudah ya. Nah kalau dari segi bargaining power of buyer ini dapat disebutkan tinggi karena memang jumlah pembelinya tinggi, switching cost pada produk lain juga tinggi, loyalitas dan daya beli konsumennya juga masih sedang karena Ibis ini punya uniqueness. Kemudian juga pengetahuan dan akses terhadap informasi juga sangat baik. Selanjutnya elemen Porter's Five Force yang ada adalah bargaining power of supplier. Outline-nya di sini ada apakah pemasok didominasi jumlah kecil perusahaan, kemudian juga produk unik atau highly different, ada produk substitusi, bukan untuk melakukan forward vertical integration, dan perusahaan merupakan pelanggan yang penting bagi supplier atau bukan. Nah dalam ini pemasok didominasi jumlah kecil perusahaan sedang karena memang Hotel Ibis ini kan secara manajemen di bawah grup Accor. Kalau Accor Group ini mereka memang sudah punya pemasok yang sudah bekerja sama secara korporasi. Memang nantinya ada dua supplier yang memang supplier secara jaringan, secara nasional, secara manajemen Accor. Tapi ada supplier yang memang dibebaskan untuk menggunakan supplier lokal. Biasanya yang lokal ini terkait dengan fresh product, misalnya makanan, minuman yang memang kalau menggunakan jaringan Accor yang memang harus dari Jakarta, ini memakan tax time, tapi dilonggarkan untuk fresh produk menggunakan produk lokal. Dan kebanyakan kalau di sini Hotel Ibis Trans Studio itu menggunakan produk dari Lembang ya, karena di sana ada pusat sayuran, makanan dan lain sebagainya. Dan tentu saja dari lokal market yang ada di Kota Bandung. Kemudian juga high difference produknya ini tidak, karena memang sebenarnya bisnis hotel ya sebenarnya itu aja terkait dengan penginapan, makanan, kalaupun ada ya dibagi tiga segmen bisnis, yaitu rooms, kemudian juga makanan dan minuman, dan spend rent tadi ya. Memang kalau kita dilihat di sini supplier untuk rekanan Accor ada di sisi kamar dan penginapan, sedangkan makanan minuman kita menggunakan supplier lokal yang tetap memperhatikan mutu dan kontinuitas pasokan, sehingga highly different produksi tidak ada ya sebenarnya.
Next adalah produk substitusi, ada tapi rendah karena memang kalau sudah berbicara supplier secara Accor Group memang mereka sudah menentukan ya. Jadi untuk hal-hal tertentu tadi terkait dengan rooms, terkait dengan uh, perlengkapan hotel sudah diatur standarnya oleh Accor, sehingga memang suppliernya sudah tertentu. Kalaupun ada substitusi memang karena ada kebijakan dari Accor Group-nya. Terus nextnya juga kemampuan supplier untuk melakukan forward vertical integration ya tinggi, karena memang supplier ini langsung berhubungan dengan si Accor Group-nya, sehingga Ibis Bandung ini memang Trans Bandung ini memang sangat tergantung dengan kebijakan dari Accor Group, karena memang untuk mempertahankan mutu ya, karena memang seperti mungkin misalnya spraynya, mungkin pengharum ruangannya kan udah ada standar tersendiri, kecuali memang fresh product yang memang mereka bisa bargaining dengan supplier lokal untuk menjaga freshness, karena kalau memang didatangkan dari luar Bandung resikonya tidak fresh lagi. Nah ini perusahaan merupakan pelanggan penting bagi supplier ya, pastinya iya, karena memang kalau namanya supplier melayani retail dengan melayani company pasti lebih enak melayani company ya. Antara bisnis B2C dengan B2B pasti enak lebih ke B2B, sehingga memang perusahaan merupakan pelanggan penting bagi supplier ya, karena memang bisa dibilang merupakan jaringan di bawah Accor ini adalah pelanggan utama dari si supplier ya. Terus kemudian perusahaan merupakan pelanggan penting bagi supplier, iya tinggi saat ini. Kaitannya dengan supplier di sini terkait dengan jasa akomodasi yang memang yang melengkapi dari pelayanan si Ibis Trans Studio ini, karena memang seperti GoCar, seperti Grab itu kan sebenarnya memberikan benefit juga ke penghuni hotel atau si tamu hotel, karena memang mereka sebenarnya sebagai supplier kan bagi hotel juga, karena ternyata dengan adanya akses misalnya di hotel di lobbynya ada tempat poin pick up pointnya si Grab ataupun GoCar atau Gojek, itu menjadi hal yang nilai tambah buat hotelnya juga, karena mempermudah mobilisasi. Kemudian juga taksi misalnya juga merupakan pelengkap juga bagi hotelnya. Kalau si pengunjung mudah dalam mobilisasi keluar hotel itu juga ditambah. Kemudian juga supaya seperti penyediaan ATM ya, itu juga memerlukan suatu nilai tambah, sehingga pelanggan penting bagi perusahaan merupakan pelanggan penting bagi supplier iya, tapi memang di sini ada kondisi-kondisi tertentu yang memang sifatnya saling melengkapi atau bersimbiosis secara mutualisme. Jadi bisa disimpulkan bargaining power of supplier ini rendah karena memang pemasok ini tidak didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan, kemudian juga produk yang unik atau different tidak ada, karena memang produk hotel hanya seperti itu, sehingga suppliernya ya hanya itu aja. Sedang ada produk substitusi juga rendah, kekuatan untuk melakukan forward vertical juga tinggi karena jaringan grup Accor tadi. Kemudian perusahaan merupakan pelanggan yang penting bagi supplier juga tinggi, karena memang hotel ini dan jaringannya merupakan pelanggan utama ya. Dan selanjutnya elemen Porter 5 Forces yang terakhir yang menjadi plus adalah group of other stakeholder. Kalau di sini kita lihat di sini pemerintah pusat, daerah, ada PHRI ya, manajemen Accor Group, dan CT Group sebagai shareholder dari Hotel Ibis dan kawasan Trans Studio ya. Jadi pemerintah pusat ini punya kemenangan, punya tools untuk mengatur hotel, sebenarnya pariwisata dan akomodasi yang hotel ada di dalamnya ya. Ada dua payung hukum, yaitu standar usaha hotel dan sisi manajemen. Porter 5 Force Plus ini adalah relative power of other stakeholder. Jadi di sini ada pemerintah pusat dan daerah, kemudian PHRI sebagai wadah yang menaungi bisnis perhotelan dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, kemudian manajemen Accor Group dan City Group sebagai shareholder ya, karena pengelola kawasan di Trans Studio.
Nah ini kalau kita lihat pemerintah pusat punya peran, mereka memang punya tools atau punya kebijakan terkait dengan hotel ini, karena memang memayungi di bawah payung hukum di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menerbitkan peraturan yang terkait dengan standar usaha hotel, kemudian juga tentang sistem manajemen pengamanan hotel dan kebijakan lain terkait dengan pariwisata dan akomodasi atau rencana strategisnya. Kemudian juga pemerintah daerah terkait dengan izin, karena memang domain hotel itu kan di daerah ya. Jadi terkait dengan izin usaha perhotelan, pendidikan bangunan, kemudian juga terkait dengan pajak hotel dan restoran. Ya, mengingat pajak hotel dan restoran ini merupakan salah satu sumber PHD di daerah ya, di sisi pajak, sehingga memang pemerintah daerah pasti punya kepentingan terhadap bisnis akomodasi dan hotel ini. Jadi pemerintah pusat dan daerah mempunyai skor tinggi. Kemudian juga yang selanjutnya PHRI, mereka kan sudah seperti kita tahu secara periode setiap 3 tahun mereview, merating kembali apakah anggota di bawahnya ini ratingnya masih sama atau terjadi penurunan kelas, sehingga memang PHRI ini juga punya role yang tinggi juga. Kemudian juga Akor manajemen ini punya kepentingan, karena memang bisnis di bawah manajemen Akor ini kan, Akor punya kepentingan karena terkait dengan revenue dan menjaga kualitas ya, karena semakin tinggi occupation rate-nya pasti Akor manajemen itu juga semakin diuntungkan, karena pasti royalti, kemudian juga sharing fee-nya juga semakin tinggi. Nah, Citigroup juga punya data power yang tinggi, karena memang punya kepentingan, karena mereka berinvestasi yang tidak cukup yang cukup tinggi juga atau cukup besar juga terhadap hotel Ibis Trans Studio ini di satu kawasan, sehingga bagaimana tetap menjaga kontinuitas bisnis hotel Ibis Trans Bandung ini supaya sesuai dengan jadwalnya, bisa BEP dan menghasilkan revenue bagi Citicorp Group ya. Kemudian juga di sini kalau kita bisa summariskan, relative power of other stakeholder juga tinggi sebagai Porter 5 force plusnya juga tinggi, karena memang masing-masing stakeholder mempunyai relative power yang tinggi. Kalau kita bisa kita simpulkan di case study ini terkait dengan Porter 5 force analisis ini, bahwa hotel bintang 3 di kota Bandung dengan case study Hotel Ibis Trans Studio, kompetitif rivalry-nya juga tinggi, karena memang bisnis akomodasi ini tumbuhnya juga, terutama Hotel Bintang 3 tadi kalau secara nasional juga tinggi dibanding dengan hotel bintang yang lain maupun non bintang. Kemudian juga bargaining power of supplier ini rendah, karena memang tidak terlalu banyak produk sebenarnya dan tidak banyak terkait dengan supplier ya. Tapi di bargaining power of buyer-nya tinggi, karena si buyer ini di era saat ini, apalagi dengan munculnya VHO itu virtual hotel operator, menambah rivalry, sehingga si buyers ini juga lebih banyak pilihan dengan range harga yang beragam dan berbagai macam akomodasi atau kenyamanan yang ditawarkan yang tidak jauh berbeda. Trade of new entrant-nya juga low, kemudian juga trade of special produknya juga tinggi, kemudian juga relative power of stakeholder-nya tinggi. Jadi bisnis hotel ini trade of new entrant-nya juga rendah, karena memang semua bisa asal punya modal. Dan kenapa hotel ini lebih senang, pengusaha hotel lebih senang menggunakan brand, walaupun mereka kena cas tambahan, tapi mereka mempunyai jaminan kualitas dan kontinuitas bisnis, karena dikelola oleh manajemen yang profesional dan berpengalaman, dan pastinya punya kepentingan untuk menjaga kontinuitas si hotel ini, sehingga bisnis hotel bintang, terutama bintang 3 dalam hal ini, pasti sebisa mungkin menggunakan operator. Dan sekarang yang berkembang ada namanya operator virtual VHO, ini menjadi salah satu alternatif yang mungkin lebih murah secara investasi ya, karena standarnya tidak terlalu tinggi dibanding dengan operator sekelas Accor misalnya. Mereka requirement lebih rendah, tapi dengan tetap menjaga kontinuitas bisnis dan kualitas layanan.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari analisis ini, lebih ke angka hitung-hitungan ratingnya atau dikuantifikasikan. Tadi cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat pagi!